Halo Sobat Nime yang masih ada VPN di HP-nya. Waduh, hapus dulu boy, hapus. Cooldown dulu, habis lebaran download ulang. Waduh. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan meremake part pertama hingga part 16 dari Martial Peak. Untuk inti alur ceritanya saja. Kasian nih bagi penonton baru yang masih bingung, tidak ada part pertamanya. So yaudah, nikmati aja yuk. Jalan ceritanya, langsung aja kita gas. Martial Peak menceritakan seorang bocah laki-laki bernama Yang Kai. Bocah ini sudah berada di Pavilion Sky Heaven selama 3 tahun sebagai murid percobaan. Pavilion Sky Heaven memiliki suatu aturan mutlak. Yang kuat akan melaju, sedangkan yang lemah akan tertindas. Tapi Yang Kai sebagai MC dan murid percobaan di tempat ini, ia mendapatkan suatu perilaku yang tidak menyenangkan. Bahkan ia terus-terusan diolok-olok oleh para juniornya. Bahkan mereka pun saling berebut untuk latih tanding dengan Yang Kai. Karena jika mereka dapat memenangkan latih tanding sesama murid, mereka akan mendapatkan suatu poin kontribusi. Apalagi lawannya adalah Yang Kai yang terkenal sangat lemah dan tidak pernah menang dalam pertarungan. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan poin kontribusi dengan sangat-sangat mudah. Dan benar saja, ketika Yang Kai bertarung dengan seorang murid lainnya, ia dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Untuk setiap latih tanding, setiap murid akan dicatat yang akan ditukarkan dengan poin kontribusi. Dan khusus untuk Yang Kai yang mencatatnya adalah gadis cantik ini yang bernama Xia. Yang Kai yang terpingsan dan terbangun setelah pertarungan, ia mendapatkan suatu obat penyembuh yang ada di sebelahnya yang ditinggalkan oleh seseorang yang peduli kepada dirinya. Dan jelas orang itu adalah Xia. Setelahnya, ia pun kembali ke gubuknya untuk beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya. Di dalam mimpinya, ia bertarung dengan seorang murid lainnya dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia dapat memenangkan suatu pertarungan. Dan jelas ini hanyalah mimpi. Yang Kai yang terbangun dari tidurnya setelah ia merasakan ada suatu api hitam yang menyambar jidatnya. Yang Kai di sini pun juga mendapatkan suatu kotak hitam yang awalnya ia kira batu dan digunakan sebagai alas untuk tempat tidurnya, ternyata mulai berubah menjadi suatu atau sebuah buku. Dalam lembaran buku itu tertulis ia membutuhkan setetes darah. Yang Kai yang penasaran lalu meneteskan darahnya yang membuat buku itu mengeluarkan suatu tengkorak emas dan Yang Kai pun lalu meraihnya. Dengan kedua tangannya membuat tengkorak itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Efek pertama dari buku hitam yang ia miliki, Yang Kai dapat melatih atau berlatih setiap harinya selama 30 menit yang akan setara dengan latih tanding selama 3 tahun. Setelah beberapa hari Yang Kai berlatih, tubuh Yang Kai pun mulai mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Setelah Yang Kai berlatih, Yang Kai pun pergi menuju kota terdekat untuk membeli beras. Di sana ia bertemu dengan seorang preman kampung yang mencoba mencari gara-gara dengan toko pemilik beras langganan Yang Kai. Mereka pun berpura-pura keracunan setelah mengkonsumsi beras dari toko ini dan menuntut ganti rugi. Tak lama setelahnya muncullah seorang murid yang berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan. Dan di sini Yang Kai pun tahu kalau murid itu bersekongkol dengan para preman itu dan Yang Kai pun menggagalkan rencana main pahlawan-pahlawanan. Hal itu pun membuat preman-preman ini malah dikeroyok oleh warga. Keesokan harinya, Yang Kai pun membuka buku hitam miliknya dan ia mendapatkan suatu poci untuk merebus tanaman herbal. Tapi Yang Kai yang tidak memiliki herbal, ia memutuskan untuk mencarinya di gunung saja daripada harus membelinya. Karena memang saat ini Yang Kai masih gembel. Di Gunung Blackwind, tempat Yang Kai mencari tanaman herbal, ia bertemu dengan sekelompok pemburu dan mereka menghabiskan malam bersama. Hal itu terjadi karena bocah atau anak pemburu ini sangat menyukai Yang Kai. Lebih tepatnya menyukai seorang kultivator dan bercita-cita untuk menjadi seorang kultivator di masa depan. Keesokan harinya mereka pun berpisah. Yang Kai yang berjalan ia mendengarkan suatu atau suara seseorang yang meminta tolong dari dalam gua. Yang Kai yang kepo ia masuk ke dalam sana dan menemukan pemburu itu akan dimangsa oleh laba-laba raksasa. Di dalam sana, Yang Kai pun terlibat suatu pertarungan dengan laba-laba itu untuk menyelamatkan keluarga pemburu dan juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Keesokan harinya, di Sekte Skyhaven terjadi suatu kerumunan para murid-murid. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari Yang Kai, karena memang sudah waktunya mereka untuk latih tanding kembali dengan Yang Kai. Tapi saat ini Yang Kai tidak ada di tempat, yang membuat Tuan Muda Su atau si pahlawan kesiangan ini pun kesal dan ingin membakar gubuk milik Yang Kai. Tapi ternyata tiba-tiba Yang Kai muncul di hadapan mereka dan terjadilah suatu perselisihan. Tuan Muda Su yang tidak mau mengotori tangannya, ia meminta salah seorang anak buahnya untuk menghajar Yang Kai. Dan orang itu adalah pria besar ini yang bernama Zhao Hu. Dan untuk pertama kali dalam sejarah, Yang Kai pun dapat memenangkan pertarungan. Dan hal itu bahkan membuat Xia terkejut yang membuatnya terjatuh dari pohon. Tuan Muda Su yang masih tidak terima dengan kejadian itu, ia lalu mengatur suatu rencana untuk menjebak Yang Kai dan menghajarnya. Keesokan harinya, Yang Kai pun diajak bertemu dengan seseorang dan Yang Kai tahu kalau ia sedang dijebak dan terjadilah kembali suatu pertarungan di antara mereka. Dan untuk kedua kalinya, Yang Kai pun dapat memenangkan suatu pertarungan. Beberapa hari kemudian, Yang Kai pun melakukan kultivasi dan ia membutuhkan True Ki. Awalnya ia menyerap ki ini dari matahari, tapi energi itu pun tidak banyak membantu dirinya dan ia mengikuti nalurinya dan berjalan menuju arah jurang naga miskin. Di sana ia menyerap ki yang berasal dari dasar jurang. Dan di sana juga ia bertemu dengan seorang master yang minta disebut sebagai Tetua Tujuh. Ya, walaupun sebenarnya identitas Pak Tua ini adalah master sekte dari Skyhaven. Master ini juga memberitahu Yang Kai kalau di sana ada suatu legenda tempat bersemayamnya iblis yang dikubur dan disegel oleh pendiri sekte Skyhaven 1000 tahun silam. Dan beberapa hari kemudian, Yang Kai pun kembali ke gubuk miliknya. Di dalam gubuknya saat ini ternyata ada seorang gadis cantik, yaitu Xia yang sedang tertidur. Apakah Yang Kai akan... Tidak, belum waktunya bangke, belum. Xia datang ke tempat ini karena ia membawakan suatu barang-barang yang dititipkan oleh seorang pemburu untuk Yang Kai. Keesokan harinya, Yang Kai pun mendapatkan suatu surat yang dikirimkan oleh Tuan Muda Su. Ia kembali menantang Yang Kai untuk bertarung di hutan Blackwind. Di hutan Blackwind, kelompok Tuan Muda Su ini pun bertemu dengan sekelompok murid lainnya dan terjadilah suatu perselisihan di antara mereka. Dan hal itu diperparah oleh seorang gadis pink yang tiba-tiba saja muncul, yang merupakan murid dari sekte lainnya lagi. Gadis ini datang ke tempat ini untuk memprovokasi kedua murid yang membuat kedua para lelaki ini saling bertarung, yang pada akhirnya kelompok Tuan Muda Su harus kalah. Di sini Yang melihat hal itu tentu saja ia membantu murid Su ini, karena mau bagaimanapun mereka ini adalah satu sekte, apalagi murid Su ini adalah calon adik iparnya. Dan di sini kembali terjadilah suatu pertarungan Yang Kai dengan murid dari sekte lainnya, dan Yang Kai pun dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah pertarungan itu, muncullah kembali si gadis pink ini dan Yang Kai tahu kalau perselisihan murid Su ini berasal dari provokasi yang dibuat oleh gadis itu. Dan disinilah awal mula fuckboy Yang Kai muncul dengan cara meremas bukit boba si gadis pink. Beberapa hari kemudian, di sekte Skyhaven, murid Su dan kelompoknya pun datang kembali menemui Yang Kai. Kali ini mereka pun tidak berbuat ulah, tapi meminta maaf dan berbaikan dengan Yang Kai. Dan ini adalah awal mula persahabatan mereka. Keesokan harinya, murid Su juga mengajak Yang Kai untuk pergi menuju hutan Blackwind. Di hutan Blackwind ini, untuk pertama kalinya Yang Kai pun bertemu dengan Su Yan, yang merupakan istri pertama Yang Kai nantinya. Ya, walaupun prosesnya masih panjang. Setelah bertemu dengan Su Yan, Yang Kai pun kembali bertemu dengan gadis pink ini. Dan lagi-lagi Yang Kai pun juga harus berurusan dengan murid dari sekte lainnya, yaitu murid dari sekte Manostrom yang ingin balas dendam. Dan terjadilah kembali suatu pertarungan. Dan di sini untuk pertama kalinya Yang Kai mengeksekusi lawannya. Di hutan Blackwind ternyata Yang Kai juga membeli bibit tanaman herbal yang ia tanam di jurang naga miskin di tempat dekat ia melakukan kultivasi. Dan pohon itu pun tumbuh dengan sangat cepat. Beberapa hari kemudian, bibit buah itu pun sudah tumbuh dan menjadi suatu pohon yang telah berbuah.
Dari buah yang tumbuh itu dikonsumsi oleh Yang Kai yang memberikan efek tetesan ki yang dapat dipadatkan. Keesokan harinya, Yang Kai pun kembali menuju pasar yang ada di hutan Blackwind untuk mencari bibit pohon lainnya. Tapi ia tidak mendapatkannya dan penjual menyarankan agar Yang Kai pergi menuju salah satu pengawas pasar karena bibit itu didapat dari wilayah yang dimiliki seorang pengawas pasar yang tinggal di ujung jalan ini. Dan ternyata seorang pengawas pasar itu selain Suyan adalah si gadis pink ini yang bernama Zhao Ir yang merupakan kakak perempuannya Mai, si gadis pink. Di sana Yang Kai pun meminta agar Mai membawakan bibit pohon untuk dirinya. Tapi karena Mai tidak memilikinya, ia menawarkan diri untuk mengantarkan Yang Kai ke tempat area tambang milik sektenya, di mana terdapat banyak sekali bibit pohon yang dicari oleh Yang Kai. Setibanya di area tambang, mereka pun bertemu dengan seorang master dari sekte Sangguan. Tapi ternyata di sana Yang Kai pun tidak diterima karena tempat itu memang terlarang. Apalagi Yang Kai ini berasal dari sekte yang berbeda dan sempatlah terjadi ketegangan di antara mereka. Untuk meredakannya, gadis pink ini pun pergi untuk ke dalam sana sendirian dan meminta Yang Kai untuk menunggu di luar area tambang. Dan tak lama setelahnya, Mai pun kembali dan mendapatkan bibit untuk Yang Kai dan Yang Kai menanamnya di sebelah pohon pertama yang ia tanam. Di tepi jurang naga miskin, Yang Kai pun melakukan kultivasi, tapi sayangnya ki milik Yang Kai ini tidak stabil yang membuat Xia berniat baik untuk membantu Yang Kai. Tapi sayangnya Yang Kai pun mengira kalau Xia datang untuk menyerang dirinya, karena saat ini Xia juga menggunakan pakaian ala-ala ninja dan sempatlah terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi karena Xia saat ini terlalu OP untuk Yang Kai, Xia dapat mengalahkan Yang Kai dengan sangat mudah dan pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Yang Kai yang kembali ke sekte, ia melihat ada keributan antara murid-murid sekte. Di sana ia melihat murid Su sedang bertarung dengan murid lainnya yang bernama Wei. Di sini murid Su pun kalah telak dalam suatu pertarungan karena si kampret Wei menggunakan artefak. Karena hubungan Yang Kai telah membaik dengan murid Su, Yang Kai pun kali ini bertarung berada di pihak murid Su. Di sini dengan menggunakan jarum ki, Yang Kai pun dapat menembus artefak milik si kampret itu. Dan tiba-tiba ada seorang murid lainnya yang datang dan langsung menghajar Yang Kai. Dan murid itu berasal dari balai pendisiplinan. Dan saat ini juga Yang Kai ditangkap dan dihukum karena terlibat suatu pertarungan antara murid. Mendapatkan kabar kalau Yang Kai ditangkap, Xia pun melaporkan hal ini kepada masternya dan ia juga mengancam kepada gurunya kalau ia tidak akan mau berlatih jika masternya tidak mau membantu membebaskan Yang Kai. Di dalam sel tahanan, Yang Kai pun terlibat suatu pertarungan kembali dengan murid-murid dari balai pendisiplinan yang memang tidak menyukai Yang Kai. Di sini Yang Kai pun kalah jumlah dan ia diselamatkan oleh seorang gadis cantik yaitu Suyan, si gadis es. Di luar sel penjara, mereka pun dihadang oleh si kampret Hong Chen yang merupakan pimpinan dari balai pendisiplinan. Dan di aula para tetua, mereka pun sedang ribut membahas tentang keributan para murid-murid itu. Karena memang murid-murid itu yang bertarung adalah Wei dan murid Su, yang merupakan cucu-cucu dari para tetua sekte. Para cucu-cucu ini pun dibebaskan dari hukuman, tapi tidak dengan Yang Kai. Sini Yang Kai tetap akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Tapi Yang Kai pun diselamatkan oleh Bendahara Meng yang tiba-tiba saja datang. Bendahara Meng pun datang dan mengeluarkan token seolah-olah ini adalah permintaan dari Master Sekte. Yang pada akhirnya Yang Kai pun dibebaskan dari hukuman. Setelah kejadian itu, Yang Kai pun yang kondisinya telah sedikit membaik, ia mengajak murid Su untuk latih tanding. Tapi yang ia temui di kamar murid Su adalah Suyan yang sedang berganti pakaian. Dan di sanalah pertama kalinya diperlihatkan kemampuan bertarung Suyan, si penyihir es. Dan terjadilah suatu pertarungan di antara Yang Kai dan juga Suyan. Dan ini lebih tepatnya ke latih tanding, bukan pertarungan hidup dan mati. Beberapa hari kemudian, Yang Kai dan Bendahara Meng pun pergi menuju jurang naga miskin. Di sana terlihatlah kemampuan yang dimiliki Xia, yaitu dapat membuat tanaman herbal menjadi pil hanya dengan menggunakan ki saja. Xia ini merupakan seorang murid yang sangat istimewa, karena kemampuannya ini hanya dimiliki oleh dirinya saja, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal seperti ini. Dan ternyata Yang Kai pun mendapatkan suatu misi untuk mengawal Xia mendapatkan embun pembersih jiwa.
Yang Kai yang pergi menjalankan misi, ia ternyata dipantau oleh murid-murid dari Manostrom yang ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Dan ternyata murid dari Manostrom ini bekerja sama dengan seorang tuan muda dari sekte Sangguan yang memang tidak menyukai Yang Kai karena Yang Kai terlihat terlalu dekat dengan gadis Pink. Setelah beberapa hari dibuntuti, Yang Kai pun pada akhirnya terlibat suatu pertarungan dengan para kampret-kampret itu dengan pertarungan yang sangat-sangat panjang dan juga epik yang bisa kalian bahas sendiri. Setelah pertarungan itu, Yang Kai pun mendapatkan suatu kecupan pertamanya dari seorang gadis, tapi bukan kecupan penuh nafsu, tapi lebih ke kecupan untuk mentransfer energi. Setelah Yang Kai pulih dari pertarungan itu, Bendahara Meng pun bertanya kepada Yang Kai tentang apa yang terjadi sama mereka. Dan Yang Kai pun mulai menceritakan kejadian pertarungan yang ia hadapi bersama Xia, dan hal itu membuat Bendahara Meng murka. Bendahara Meng pun langsung pergi menuju sekte Sangguan untuk solo Lord. Dan terlihatlah kalau Bendahara Meng ini ternyata OP parah. Ia dapat memporak-porandakan sekte Sangguan hanya seorang diri. Dari pertarungan itu menimbulkan suatu retakan yang merupakan gua harta karun naga dan juga Phoenix. Di dalam gua harta karun itu terjadi atau terdapat banyak sekali peristiwa, mulai dari bertarung dengan para murid-murid dari sekte Skyhaven hingga Yang Kai mendapatkan seorang budak iblis. Di sana juga Yang Kai kembali bertemu dengan gadis Pink ini, dan puncak kehebatan Yang Kai terlihat saat ia mencoba menyelamatkan Suyan yang sedang solo Lord melawan monster tingkat 6 yang sangat kuat. Dengan kemampuan barunya yang terus berkembang, di sini Yang Kai pun dapat memberikan suatu efek damage yang sangat kuat kepada monster yang diselesaikan oleh para ketiga penjaga pasar dari masing-masing sekte, yaitu Skyhaven, Sangguan, dan juga Manostrom. Dan ternyata monster itu bukanlah akhir dari dungeon ini, tapi itu adalah jalan utama menuju inti dari dungeon ini. Para murid-murid ini yang melihat ada istana di atas sana, mereka pun mulai naik ke atas sana yang penuh dengan usaha dan jerih payah yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya hanya Yang Kai dan Suyan yang sampai ke puncak itu untuk pertama kalinya. Di atas sana, mereka berdua pun berusaha untuk menyerap harta karun yang ada di dungeon ini. Tapi ternyata harta karun itu hanya dapat didapat jika pewarisnya melakukan kultivasi ganda, yaitu dan disinilah pertama kalinya Yang Kai dengan Suyan selama 4 hari 4 malam. Setelah kejadian itu, Yang Kai pun kembali ke sekte. Tapi ternyata keadaan sekte saat ini tidak dalam kondisi yang kondusif. Dan Yang Kai pun memutuskan untuk pergi sementara dari sekte. Di dalam perjalanan pertamanya, Yang Kai pun bertemu dengan seorang MILF cantik, seorang pelayan, dan juga nona muda yang sangat cantik. Karena tujuan mereka sama-sama menuju kota laut, mereka pun pergi bersama-sama. Di dalam perjalanan, kelompok mereka ini ternyata disergap oleh sekelompok bandit dan juga para pengawal yang berkhianat. Dan disinilah Yang Kai membalas budi karena sudah diberi makan dengan cara menumpas para pengkhianat dan mengantarkan mereka menuju kota laut. Dan setibanya di kota laut, mereka pun berpisah. Dan di sana juga Yang Kai pun bertemu dengan seorang bocah perempuan yang orang tuanya telah diculik dan dijadikan budak oleh sekte Awan Merah. Saat keluarga satu-satunya milik bocah itu, yaitu si kakek tua ini, akan ditangkap dan dijadikan budak oleh sekte Awan Merah, Yang Kai pun di sini menggantikan kakek itu untuk menjadi budak yang akan dikirim sekte Awan Merah. Dan ternyata Yang Kai ini dikirim menuju suatu pulau misterius untuk memanen tanaman herbal. Dan di pulau itu juga memiliki suatu aura dan hawa iblis yang sangat kuat di dalamnya, yang membuat para budak-budak banyak yang tewas dalam mencari tanaman herbal di tempat ini. Setelah Yang Kai membersihkan pulau ini dari aura iblis, Yang Kai pun mendengar ada suatu keributan yang berasal dari MILF cantik ini yang akan Di sini Yang Kai pun langsung menyelamatkan MILF itu. Dan MILF ini menceritakan tentang apa yang terjadi kepada keluarganya yang telah dijebak oleh keluarga Miao, salah satu bangsawan lokal yang merupakan teman lama suaminya yang telah lama tewas. MILF ini juga mengatakan kalau suaminya tewas ternyata hasil konspirasi keluarga Miao, bukan untuk menikahi MILF ini, tapi untuk menguasai harta karun yang ditemukan oleh suami dari MILF ini. Dan dari peristiwa itu ternyata putrinya juga harus tewas dengan cara melompat ke jurang karena ia sangat frustasi, serta pelayan cantiknya yang juga dieksekusi oleh keluarga Miao.
Yang Kai yang mendengar hal itu ia pun murka dan bertekad untuk membalaskan dendam itu. Dan setelah kejadian itu, Yang Kai pun menyelinap ke kapal milik Sekte Awan Merah karena ternyata keluarga Miao ini bekerja sama dengan Sekte Awan Merah untuk meraih harta karun milik atau peninggalan dari suami MILF cantik tadi. Setibanya di dekat Pulau Harta, ternyata kapal yang dinaiki oleh Yang Kai ini disergap oleh Kraken yang membuat banyak murid-murid dari Sekte Awan Merah ini tewas. Dan dari kejadian itu, Yang Kai pun terdampar di Pulau Harta bersama gadis montok ini dan juga beberapa murid Sekte Awan Merah yang sempat selamat dalam peristiwa kapal karam itu. Di tempat ini, Yang Kai pun masih berpura-pura menjadi seorang budak dari Sekte Awan Merah. Dan Yang Kai dijadikan tumbal pemandu jalan dari para murid-murid yang ada di tempat ini. Di dalam perjalanan, mereka pun ternyata disergap oleh monster serangga. Di sana, Yang Kai pun tidak mau menolong kelompok itu. Bahkan ia sengaja meninggalkan kelompok itu untuk diserang oleh para serangga itu. Tapi ternyata serangga itu pun berhasil menangkap Yang Kai juga. Dan Yang Kai ternyata dibawa serangga itu menuju sarangnya. Di tempat itu ternyata Yang Kai pun kembali bertemu lagi dengan para murid-murid dari Sekte Awan Merah. Di sana Yang Kai pun masuk ke dalam inti sarang dari Ratu Serangga. Dan di dalam sana Yang Kai pun disergap oleh Ratu Serangga itu yang menyerap ki milik Yang Kai. Ratu Serangga itu pun masuk ke dalam tubuh Yang Kai melalui luka telah yang ada di tangan Yang Kai. Dengan menggunakan truki miliknya dan tengkorak emas, Yang Kai pun malah menyerap Ratu Serangga itu. Bahkan saat ini Yang Kai mendapatkan suatu kekuatan baru berupa sayap yang membuat Yang Kai dapat terbang di udara. Setelah berhasil keluar dari sarang serangga, Yang Kai pun menemukan suatu gua tersembunyi yang memiliki banyak sekali harta karun di dalamnya. Di sana Yang Kai pun mengambil beberapa benda yang memang ia butuhkan, terutama teratai jiwa ini. Dan selesailah alur cerita Martial Peak part pertama hingga part ke-16 di sini. Dari chapter 1 hingga chapter 119 di video kali ini. Untuk full ceritanya kalian bisa baca sendiri, jangan malas. Waduh. Untuk lanjutannya part ke-16 sampai sekian ada di playlist, bisa dilihat di sana saja lur. Oke? Jika kalian suka video satset langsung ke inti kayak video kali ini, nanti Bang Jack juga buat untuk Magic Emperor dan Martial God Asura. Dan bila ada judul baru yang ingin dibuat seperti ini juga, main cepet aja kan. Langsung tahu apa intinya, tulis aja di kolom komentar apa yang akan kita buat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!